Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan presentasi dengan judul Gerakan dan Organisasi Islam Modern di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu Nafilah Mirabel Zivana sebagai penyaji materi, Kori Ferdianti Salsabila sebagai penyaji materi, Pramudian Setyo Bakti sebagai penyaji materi, Alvina Cynthia Nuril Hidayati sebagai penyaji materi, dan dengan saya sendiri, Fani Melita Ventaria. Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat memahami latar belakang berdirinya serta karakteristik ajaran masing-masing, serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut. Pada presentasi ini, terdapat 4 gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama ada Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga Salafi, dan yang terakhir Hizbut Tahrir. Gerakan dan organisasi Islam modern yang pertama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Ajaran dan pemikiran Muhammadiyah antara lain: yang pertama, mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah. Yang kedua, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Basis massa dari Muhammadiyah diketahui lebih dari 25 juta muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah, dan basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip: tabsyir, islah, dan tasydid. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Pendekatan dakwah. Dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun, tasamuh, tawasud, dan istidal. Ajaran dan pemikiran. 1. Di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. 2. Mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i. Basis massa. Populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, dengan berbagai profesi yang sebagian besar rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Organisasi ketiga adalah Salafi. Salafi merupakan organisasi yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya penambahan dan pengurangan. Organisasi Salafi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal ke-19. Untuk urusan agama, tidak ada istilah kompromi dalam organisasi Salafi ini. Apa yang dipandang tidak benar menurut Al-Quran dan Sunnah akan secara tegas ditolak. Hal ini merupakan pendekatan dakwah dari organisasi Salafi ini. Untuk basis masanya, pengikut Salafi masih sangat sedikit. Pada umumnya, mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah. Untuk ajaran dan pemikiran ada 2. Yang pertama, upaya pembersihan ragam bid'ah atau hajar mubtadi. Dan yang kedua, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafilah Mirabel Zivana, dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Hizbut Tahrir atau HT. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Hizbut Tahrir berarti Partai Pembebasan, adalah organisasi politik pan-islamis yang memiliki tujuan membentuk khilafah Islam atau negara Islam.
HT didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani di Al-Quds, Palestina pada tahun 1953, tepatnya 68 tahun yang lalu. Organisasi ini berkantor pusat di Beirut, Lebanon. Kemudian, ajaran dan pemikiran. Hizbut Tahrir memiliki tujuan mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah, yakni hukum Islam, atau menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan kita. Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat, serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan daulah Islam. Daulah ini adalah daulah khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati, sehingga hukum Islam dapat diberlakukan kembali. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintah berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru Islam dengan dakwah dan jihad. Untuk basis masanya, Hizbut Tahrir menerima anggota dari kalangan umat Islam, baik pria maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan, dan dari suku apapun. Hizbut Tahrir adalah seluruh partai untuk seluruh umat Islam. Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturannya tanpa memandang lagi ras-ras kebangsaan, warna kulit maupun mazhab-mazhab mereka. Mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Universitas merupakan basis utama kaderisasi HTI. Untuk pendekatan dakwah yang dilakukan adalah pendekatan demonstratif publikatif. Dan ada informasi lainnya yaitu tentang pembubaran HTI di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir di Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2017 yang didasarkan pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2017. Perpu tersebut mengandung organisasi kemasyarakatan. Pembubaran HTI dilandasi atas ideologi yang mereka bawa. Pendirian negara syariah dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Karena rakyat Indonesia tidak hanya beragama Islam, melainkan ada 5 agama lainnya. Organisasi HTI dianggap mengancam eksistensi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Pramudia Nuristio Bakti. NIM 2003-2261-5301. Saya sendiri berasal dari Prodi Fisika kelas Covering N. Kelas agama sendiri adalah C25, nomor absen 24. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan tentang gerakan dan organisasi modern Islam yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kesimpulannya adalah keempat organisasi di atas yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, dan Salafi memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan furu'iyah atau cabang dan juga fikihnya. Sementara persoalan usul atau pokok dan akidahnya itu semuanya hampir sama. Bapak sedikit tambahan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini memiliki keanggotaan yang paling banyak di Indonesia, yaitu sekitar 80 juta penduduk Indonesia itu tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan pendekatan dakwah dari Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah ini lebih soft dan lebih fleksibel, sehingga sesuai dengan latar belakang dari masyarakat Indonesia sendiri. Sementara dari Hizbut Tahrir dan juga Salafi, mereka melakukan pendekatan lebih demonstratif dan juga reaktif. Hal ini contohnya ketika terjadi konflik di Palestina, mereka sangat gencar menyampaikan aspirasi yang mereka kemukakan. Jadi perbedaan pemilihan aliran organisasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus diperdebatkan saat ini, bukan saat zamannya saat ini untuk saling mendebatkan. Perbedaan tersebut seharusnya menjadikan sesuatu yang harus kita syukuri, juga sebagai motivasi untuk kita semua bahwa perbedaan tersebut dapat dijadikan sebuah
sesuatu yang kuat atau yang sebuah ukhuwah Islamiyah yang lebih kuat antar saling umat agama Islam atau bahkan antar saling umat beragama lainnya juga. Jadi sikap saling menghormati, saling toleransi juga, ini saling menghargai antar sesama, antar umat agama lain juga, itu perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan dari pembelajaran dari pendidikan agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu dapat tersampaikan dengan baik dan juga dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah sedikit presentasi yang saya lakukan dari kelompok kami, kelompok 8 tentang gerakan dan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.